Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan saya Iman Permana ya, selaku pengelola lembaga lembaga di lembaga kursus LKP ILSA Indonesian Life Skill Academy Mm-mm. Ya, salam yang kenal, Pak. di mana nanti kita akan ini ya, menjelaskan beberapa tahapan yang akan saya bantu kepada siapa namanya, Mbak? Kita belum tahu sih. Namanya ya Ibu Wita, Pak. Wita, WITA. Oh, Ibu Wita ya. Ya, betul. Oke. Untuk Ibu Wita, silahkan ceritakan dulu asal-usulnya, pada tahun berapa ngajar, dan apa aja yang sudah dilakukan. Mm-mm. Ya, baik. Ini saya membuka les itu dari tahun 2022. Mm-mm, 2022. Yuk, pertamanya ya seperti biasa door to door pertama dari satu murid ke murid yang lain. Kemudian berjalannya waktu itu bertambah banyak sehingga saya membuka sendiri di rumah dan saya juga merekrut beberapa guru juga. Ya, kedengeran nggak Pak? ya, jelas. Ya, kemudian setelah itu sekarang kan 2025 ya, 2022, 2023, 2024 ya, 3 tahun mau berjalan. Ini saya pengen dilegalkan saja karena sampai mana tuh Pak? Sampai guru. Ya, sampainya kan ngerekrut guru. Lumayan lah ya, nggak banyak-banyak amat sih ya, lumayan aja gitu. Kemudian saya itu pengen melegalkan dan saya sudah sampai Mm-mm. ke membuat PT perorangan, ya kan? Ya. Sendiri membuat PT perorangan. Kemudian saya juga sudah apa namanya dengan online ya, sudah Hmm. daftarkan di sistem OSS tuh. Sudah muncul Oh, itunya. NIB-nya juga udah ada, NIB-nya sama sama NPWP lembaga juga. oke, Baru lanjut. sampai di situ ya. Terus untuk apa namanya di UMKM PSS-nya juga sudah muncul untuk nama PT perorangannya sudah. Kemudian NIB sudah, NPWP lembaga juga sudah. Baru stok sampai di situ aja, Pak. Bentar ya, saya Nah, tulis nih. Ibu teh namanya siapa? Tadi teh? di, Nah, ini nih, formulir Epin. Jadi bisa di-download. di download lewat handphone Ya, atau dari komputer aja langsung. di komputer bisa. Ini nih, formulir Epin nih. Mm-mm. Nah, nih, ini ya, kalau misalkan diklik, dia, nah seperti ini nih. Kelihatan kan? Mm-mm. Nah, jadi pertama itu, misalkan pribadi gitu ya. Kalau pribadi berarti klik di sini gitu ya. Nah, kelihatan ya seperti ini ya. Nih, pribadi, terus apa lagi ya? Permohonan aktivasi, Mm-mm. jenis permohonan. Tuh, kalau ini kan rekomendasi untuk badan nanti. Kalau untuk badan berarti diisi siapa yang merekomendasinya yang mengajukan. Nah, di sini daftarkan. Nah, terus ini pajak pejabat atau bendahara. Nah, ini untuk khusus untuk perorangan. Nah, ini biasanya untuk badan ini gitu ya. Di sini untuk wajib pajak ini nih ya. Semua diisi di sini yang ada aja. Nah, identitas ini ya. Nah, nomor NPWP-nya diisi yang tadi, tanggal lahir, Indonesia, semuanya itu diisi. NPWP apa individu ya? Individu, individu. Nah, terus nomor seluler, nomor
Nomor ini harus aktif nomornya, nomor teleponnya jangan yang ganti-ganti, nomor email juga ya. Hmm. Kalau untuk NPWP-nya itu yang NPWP bukan berarti bukan yang PT Private Solution District bukan ya? Ah, ya itu juga nggak beda formulir, beda formulir Bu. Jadi formulir EPI nanti untuk apa tuh namanya untuk badan, untuk PT itu beda lagi. Jadi bikinnya itu dua, bikinnya mungkin tiga ya sama suami ya Kalau bikin. suami mah dia kan udah punya NPWP sendiri dari kerjaannya, punya dia NPWP sendiri. EPIN-nya ada nggak? Dia punya EPIN nggak? Sering lapor pajak nggak? Ya kerjaannya yang ini kan dia dari pekerjaan NPWP-nya dia. Tapi yang Eh, ditanyakan itu mm. adalah sering lapor pajak atau tidak. Itu. Ah, Kalau NPWP kan itu kan yang bayar pajak kan perusahaannya bukan Mas. perusahaan itu biasanya itu hanya memotong PPh dan PPN dari apa tuh namanya. Jadi dia itu tidak membayar pajak. Gitu. Jadi memotong gajinya aja. Tapi untuk laporan pajak per setiap karyawan itu harus pribadi. Mm-mm. Itu. Itu untuk itunya saya kurang tahu, Mas. Nanti ada tutorialnya gampang, gampang ya. Hal ini bisa di apa tuh namanya bisa bisa dijalankan. Itu yang penting download dulu ini ini saya download kan mungkin ya. Download Etin gitu namanya. Saya download kan nih saya kirim ya. Mm. Sambil live nggak bisa di download. Ini bisa. Coba nanti ya. Coba yang ini nih. Saya kan kalau nggak salah ininya kan baru buatnya bulan apa ya? Oh, 24 Oktober nih ternyata. Nih, Mas. Oh, NIB saya nih ternyata dibuat tanggal 24 Oktober 2024. 24. Berarti udah pajak kah? Udah kena pajak? ya 2000 berapa? 24 Oktober 2024. Oktober 2024. Ya iya, kan tahun 2024 harus harus laporan, harus laporan. Eh supaya ini ya supaya satu-satu supaya paham saya dikasih dulu ini gambarannya nanti repot soalnya kalau nggak gini. Oke ini saya kirim ya udah ya. Oke bentar saya ini dulu nih untuk proposal dulu nih ya. Oke nah ini proposalnya nih ya jadi proposal itu yang nanti harus dibutuhkan ini proposalnya ini saya sudah rangkum di sini nih di sini nih ya. Nah
Yang pertama, ketika kita mau melakukan ya, kelihatan nggak? Kelihatan. Kita kalau mau melakukan, yang pertama kan harus ada fasilitas ya. Pertama nih fasilitas. Ini saya besarkan berarti ya. Pertama adalah gedung. Pertama adalah gedungnya dulu, bangunannya. Bangunannya berarti kan udah ada Fasilitas ya. Nah, sudah ada 3 ruang. terus pelangnya Pelangnya aku cuma sepanduk doang di depan rumah. harus ada ini, ada apa tuh namanya? Harus ada tiang atau yang ditempel di sini. Dulu. Harus ada Mana yang yang ditempel yang ditempel? Iya, ditempel di depan tembok, di atas ya. tembok rumah. Iya, di eh atas. di atas Ada. ya. Tapi kalau nanti Mm-mm. untuk apa tuh namanya untuk NPSN itu nggak bisa kalau yang tempel di atas harus berpisah. Harus pakai seperti ini. Yang mana sih, Mas? Ini yang di ujung nih yang ada yang kecil. Kelihatan nggak? Yang Oh iya, yang warna hijau, Iya yang warna hijau. Yang yang warna hijau pakai nih. itu apa namanya, yang Pakai pakai tiang. besi, Ya pakai tiang ini. ya pakai tiang 2. Ya Oh, harus pakai eh, ini. Ini kalau nggak pakai NPSN nggak keluar ini. Gitu ya. nggak keluar Nah, apanya, Mas? NPSN, NPSN, Oh, NPSN. NPSN. Ya kan Nomor nanti pajak apa ini? NPSN. NPSN itu Nomor nomor ini, nomor pokok dari sekolah, nomor pokok sekolah. Ya kayak SMA aja, SMA kan ada NPSN-nya, universitas juga sama, gitu kan. Nah, makanya kalau Mm-mm. LKP itu butuh operator untuk menginput data siswa. Kalau NPSN-nya tidak dioperasikan, mati, maka bisa dihapus datanya di kementerian. Gitu. Jadi operatornya nanti siapa yang ditugaskan untuk memaintain dan mengupload dari website kementerian. Website kementerian itu hampir ada sekitar 5 yang sering saya upload diperlihatkan di YouTube LKP Ilsa. Nah, Iya, cuman LKP juga butuh begitu, tak, Mas? Kayak i- sekolah juga iya iya, harus ada iya, masuk dapodik dan sebagainya. iya sama. Apalagi kalau dapat bantuan, Tapi harus kan upload dulu. saya kan muridnya murid sekolah, Mas, bukan murid yang eh, non non sekolah. Maksudnya kan ini Yang di tetap ujung harus ada ini juga tetap. nomor pokok sekolah. Iya, jadi kalau misalkan Walaupun bidikan, LKP tetap Mas iya, juga ada LKP nomor pokok ada, sekolah ada. NPSN-nya. Kalau untuk yang diupload, orang-orang yang nggak bersekolah, gitu ya. Nanti kalau orang yang bersekolah kan, apa itu namanya, berkaitan dengan data, ini dia mereka Hmm. nanti nggak dapat bantuan, gitu ya. Jadi anak-anak sekolah itu Oke, nggak perlu berarti diupload. berarti yang Yang kelas sekolah umum, nggak usah ya, diupload ya. Yang yang kelas umum umum, tuh yang udah keluar SMA gitu ya. betul, Yang upload. udah keluar SMA. Kalau udah belajar, udah lulus, jangka 4 bulan atau setahun, keluarin Mm-mm. luluskan.